Sinta, seorang poluan cantik asal Jawa Barat, awalnya hanya menjalankan tugas menilang sekelompok geng motor di Denpasar. Namun tak disangka, pertemuannya dengan seorang pemuda anggota geng motor bernama Bayu justru mengubah hidupnya selamanya. Cinta terlarang yang bermula dari rasa ida, berujung pada kehamilan di luar nikah, pemecatan dari institusi kepolisian, dan keterpurukan ekonomi yang memaksanya menjadi wanita open bill demi menafkahi suami pengangguran yang hanya bermalas-malasan. Di kamar kos, di tengah keterpurukan, hadir seorang jurnalis muda yang menyelamatkannya dari jurang keputusasaan dan menuntunnya kembali menemukan harapan, sebuah kisah pilu tentang cinta, pengorbanan, dan perjuangan seorang perempuan yang bangkit dari kehancuran. Episode Satu poluan cantik dari Jawa Barat ini selalu tegas, tapi takdir berkata lain. Namanya adalah Sinta Marlina, seorang poluan muda berusia 25 tahun yang baru saja dipindahkan dari Bandung ke Denpasar. Balik, Sinta dikenal sebagai sosok yang disiplin, berintegritas, dan memiliki paras yang menawan. Kulit kuning langsat, mata tajam, dan senyum manis yang memancarkan wibawa. Ia selalu menjadi kebanggaan di antara rekan-rekannya. Banyak pria menaruh hati padanya, tapi Sinta belum pernah membuka diri, fokusnya masih untuk tugas dan masa depan. Setiap pagi, Sinta rutin berjaga di simpang jalan raya utama kota Denpasar. Tempat lalu lintas padat, seringkali membuat pengguna jalan bertindak seenaknya. Meski ia baru di wilayah itu, kehadirannya sudah menjadi perhatian publik. Tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena ketegasannya saat menindak pelanggar lalu lintas. Hari itu, mentari belum tinggi ketika Sinta menghentikan konvoi motor yang melintas ugal-ugalan. Dengan langkah tegas, ia melangkah ke tengah jalan, menghadang anak-anak muda yang menggunakan knalpot bising. "Silakan turun. Ini bukan sirkuit," katanya sambil menatap tajam. Salah satu dari mereka terlihat paling berani. Namanya Bayu Aditya, pemuda berusia 21 tahun, ketua geng motor lokal yang dikenal suka bikin onar, tapi punya pesona nakal yang memikat. Ia turun dari motornya, tersenyum miring, lalu menatap Sinta dari atas ke bawah. "Cantik juga yang tilang. Gue hari ini," ucapnya sambil bersiul. Sinta menatapnya dingin, tak terpengaruh. "SIM dan STNK," ucapnya datar. Tapi di balik wajah tegas itu, entah mengapa ada sedikit detak jantung yang berbeda saat ia menatap Bayu. Takdir perlahan mengatur langkah mereka menuju jurang yang tak terduga. Episode 2 tilang itu membuka pintu takdir yang mengejutkan. Beberapa hari setelah insiden tilang, Bayu kembali mendatangi pos polisi tempat Sinta bertugas. Ia membawa SIM dan STNK, berpura-pura ingin mengurus berkasnya, tapi jelas dari tatapannya, bukan itu tujuan yang bak Sinta ya. "Saya mau ambil surat, sekalian kenalan boleh?" ujarnya dengan gaya sok santai. Sinta awalnya ingin menolak, namun tatapan mata Bayu dan sikap percaya dirinya membuat Sinta sedikit luluh. "Jangan main-main di sini," balasnya singkat, tapi tak sepenuhnya tegas. Bayu tak menyerah. Hari demi hari ia datang dengan berbagai alasan. Kadang hanya sekedar mengantar kopi, kadang cuma untuk menyapa. Lama-lama Sinta mulai membuka diri. Mereka mulai bertukar pesan, saling cerita, dan entah bagaimana, rasa mulai tumbuh. Rekan sesama polisi mulai curiga. "Sinta, kamu dekat sama anak geng motor itu?" tanya salah satu seniornya. Tapi Sinta hanya tersenyum, mengelak. Ia menyembunyikan semuanya. Suatu malam, Sinta dan Bayu bertemu di pinggir pantai. Di bawah cahaya bulan, Bayu memeluknya untuk pertama kali. "Aku nggak nyangka bisa suka sama poluan," katanya pelan. Sinta hanya terdiam, matanya menerawang. Ia tahu ini salah, tapi hatinya sudah melangkah terlalu jauh. Tanpa ia sadari, jalan yang ia tempuh tak lagi bisa diputar kembali. Episode 3 Cinta Terlarang yang semakin dalam, hubungan antara Sinta dan Bayu semakin intens. Mereka sering bertemu diam-diam di tempat sepi, seperti di warung kopi pinggir pantai atau taman kota. Saat malam mulai sunyi, Sinta tahu ia sedang bermain. Api seorang poluan menjalin hubungan dengan pemuda geng motor yang punya banyak catatan kenakalan. Tapi hatinya sudah terlalu dalam, terlalu nyaman, terlalu terlena.
Bayu ternyata bukan sekadar ketua geng motor ugal-ugalan. Ia punya masa lalu kelam ayahnya di penjara. Karena kasus narkoba, ibunya meninggal saat Bayu masih remaja. Ia besar di jalanan, belajar hidup keras, dan bertahan dari dunia yang tak pernah ramah kepada Sinta. Bayu bisa jadi sosok yang lembut, romantis, dan penuh perhatian. Itulah yang membuat Sinta sulit pergi. Namun masalah mulai muncul saat Sinta merasa mual-mual dan tubuhnya lemas berhari-hari. Ia mengira hanya kelelahan karena tugas, tapi setelah melakukan tes, kenyataan yang menghantam, ia hamil. Ia menangis sendirian di kamar kosnya malam itu, hamil sebagai polwan dari pria geng motor, tanpa pernikahan, tanpa restu. Semuanya hancur berantakan. Episode 4 kehamilan yang menjadi awal petaka, Sinta akhirnya memberanikan diri untuk mengabari Bayu di sebuah warung kecil di Jalan Tuku Umar. Ia menatap Bayu dengan mata marah. "Aku hamil," ucapnya pelan. Bayu terdiam cukup lama. Lalu, alih-alih panik, ia tersenyum dan menggenggam tangan Sinta. "Kita nikah aja, Sin, aku tanggung jawab kok," katanya santai. Namun dalam hati Sinta tahu, mereka bukan pasangan ideal. Bayu belum punya pekerjaan tetap. Ia masih nongkrong dengan gengnya, kadang mabuk, kadang berkelahi. Tapi cinta memang buta, dan Sinta terlalu takut kehilangan. Beberapa minggu kemudian, Sinta mengajukan pengunduran diri dari kepolisian. Ia menyembunyikan alasan utamanya, mengatakan bahwa ia ingin fokus ke keluarga. Atasannya hanya bisa mengangguk lesu dengan tatapan curiga. Setelah itu, Sinta dan Bayu tinggal bersama di sebuah kos sempit di pinggiran Denpasar. Di kamar ukuran 3x3 meter itulah kehidupan baru dimulai, bukan dengan cinta dan kemewahan, tapi dengan perjuangan dan penyesalan yang pelan-pelan menyesakkan dada. Episode 5, realita pahit pernikahan dengan pria tak bertanggung jawab. Hari-hari di kosan kecil itu terasa berat. Bayu tidak berubah. Ia tetap nongkrong hingga larut, kadang pulang dalam keadaan mabuk, dan kadang malah membawa teman gengnya ke kamar mereka untuk bermain kartu. Sinta, dengan perut yang makin membesar, mulai frustasi. Uang tabungannya menipis. Ia pernah mencoba menawarkan Bayu untuk bekerja sebagai kurir atau ojol. Tapi Bayu selalu menolak. "Gue nggak cocok kerja begituan. Sin, udah enak gini aja. Lagian kan lo yang punya bekal duit," jawab Bayu entang. Sinta mulai menjual barang-barang berharganya, laptop, perhiasan kecil, bahkan seragam polwannya pun akhirnya dijual biang-biang ke penadah. Ketika uang benar-benar habis, ia mulai terjebak dalam keputusan gelap. Seorang teman lama menawarkannya peluang menjadi wanita open BO secara diam-diam. Awalnya, Sinta marah dan menolak. Tapi malam itu, saat ia melihat Bayu pulang dengan wajah santai, tanpa rasa bersalah sedikit pun, dan ia hanya punya mie instan di rumah untuk besok, ia mulai berpikir ulang. "Kalau gue nggak bertahan, anak ini bakal lahir dalam kemiskinan," gumamnya sambil menatap bayangan dirinya di cermin. Air matanya menetes, tapi pikirannya mulai keras. Episode 6, langkah gelap yang tak terelakkan. Sinta akhirnya menerima tawaran temannya, Lia, yang dulu pernah satu asrama saat pendidikan polisi. Lia kini hidup sebagai wanita simpanan orang kaya, dan dialah yang memperkenalkan Sinta ke dunia gelap yang tak pernah ia bayangkan akan dimasuki. Pertemuan pertama dengan Clint dilakukan di sebuah hotel bintang 3 di daerah Kuta. Dengan hati bergetar, Sinta duduk menunggu di lobi, memakai dress hitam sederhana dan masker medis untuk menyembunyikan identitas. Ia menatap jam tangannya berkali-kali. Jantungnya berdegup kencang, tangan dingin, dan tubuh gemetar. Saat pria itu datang, seorang pengusaha tambun yang jauh lebih tua darinya, ia ingin berlari. Tapi bayangan anak dalam kandungannya membuatnya tetap duduk. Ia menelan ludah, berdiri, dan mengikuti pria itu menuju kamar. Malam itu, sebagian dari jiwanya terasa mati. Setelah itu, semuanya seperti rutinitas, mual, jijik, menyesal, tapi ia terus lakukan. Demi bertahan, demi anaknya, demi suaminya,
yang tak pernah benar-benar menjadi suami. Episode 7 kehilangan harga diri, dapat balasan dingin. Semakin hari, semakin banyak pria yang memesan Sinta. Lia membantunya mengatur jadwal dan menyimpan rahasia rapat-rapat. Tapi di balik wajah dinginnya, Sinta mulai rapuh. Ia lelah harus berpura-pura kuat. Suatu malam, ia pulang dengan wajah pucat dan tubuh lemas. Bayu sedang asyik main game di lantai, tak memperhatikan istrinya yang pulang dengan napas tersengal. "Ada nasi, yuk?" tanya Sinta pelan. Bayu hanya melirik sekilas. "Nggak ada. Lo kan tadi dapat duit. Pesan aja GoFood." Sinta menatap Bayu, matanya merah. "Aku ini bukan mesin uang." Bayu berdiri dan membanting handphonenya ke kasur. "Kalau lo ngeluh, mending keluar aja dari rumah ini." Hening menyelimuti kamar kecil itu. Sinta hanya bisa terduduk di lantai, menangis diam-diam. Ia bukan lagi seorang polwan. Ia bukan lagi wanita bermartabat. Dan sekarang, bahkan sebagai istri pun, ia tak dianggap. Episode 8, kehamilan berujung derita. Waktu terus berjalan. Perut Sinta makin besar dan rasa lelahnya makin menjadi. Ia mulai kesulitan menerima tamu. Beberapa pria bahkan marah karena merasa ditipu, mengira akan bertemu gadis muda seksi. Bukan, wanita hamil 8 bulan. Sinta mengalami kontraksi dini suatu malam. Tubuhnya gemetar, cairan ketuban merembes, dan ia panik. Bayu tak ada di rumah. Ia harus memanggil ojek online sendiri, membawa diri ke rumah sakit. Dengan sisa tenaga terakhir, di ruang bersalin, ia menjerit dan menangis sendiri. Tak ada suami, tak ada keluarga, tak ada yang mendampingi, hanya perawat-perawat yang kasihan padanya. Akhirnya, bayi perempuan mungil itu lahir ke dunia, tapi Sinta tak bisa langsung memeluknya. Tubuhnya lemas, ia nyaris pingsan. Setelah sadar, ia hanya bisa menatap bayi itu dengan air mata. "Maafkan Mama, Nak," bisiknya. "Mama gagal melindungimu dari dunia yang kejam ini." Episode 9, kebenaran terungkap di balik layar. Setelah kelahiran bayi perempuan yang ia beri nama Aisyah, hidup Sinta tidak serta-merta membaik. Bayu, yang awalnya sempat datang menjenguk, hanya sebentar, lalu menghilang lagi entah kemana. Tagihan, rumah sakit, susu bayi, dan kebutuhan hidup menumpuk tanpa ampun. Suatu hari, seorang jurnalis muda bernama Rian yang sedang menyelidiki praktik prostitusi online terselubung, tak sengaja mendapatkan nama Sinta dari jaringan yang ia selidiki. Rian kaget bukan main saat melihat bahwa salah satu wanita dalam daftar adalah mantan polwan pernah muncul di berita karena prestasinya saat bertugas di Polresta Denpasar 2 tahun silam. Rasa penasaran membuat Rian mencoba menemui Sinta, awalnya hanya demi liputan. Tapi saat bertemu langsung, ia takjub. Sinta bukan wanita sembarangan. Dari tutur katanya, dari sorot matanya, ada luka yang dalam. Rian tak tega jika harus mengeksposnya, maka ia memutuskan membantu secara diam-diam, memberikan uang, makanan, bayi, bahkan sesekali membayar kontrakan Sinta tanpa mengaku siapa dia. Namun, semuanya tidak bisa ditutup selamanya. Saat Bayu memergoki Sinta menerima bantuan dari pria lain, amarahnya meledak. Ia menuduh Sinta selingkuh, menamparnya di depan bayi mereka, dan meninggalkan rumah kontrakan untuk selamanya. Episode 10, pencerahan di balik luka. Sinta yang kini benar-benar sendiri memilih bangkit perlahan. Ia tidak lagi melayani clean, tidak lagi membiarkan dirinya terjatuh lebih dalam. Ia mulai bekerja sebagai cleaning service di sebuah sekolah swasta kecil. Gaji tidak besar, tapi cukup untuk membeli susu dan popok Aisyah. Rian, yang selama ini memantau dari jauh, akhirnya jujur bahwa dialah yang membantunya selama ini. Sinta sempat marah, merasa harga dirinya diinjak, namun Rian tak menyerah. Ia menunjukkan ketulusan, bahkan membantunya mengurus surat-surat untuk mengajukan permohonan kerja kembali sebagai pegawai negeri sipil, meski bukan sebagai polwan. Lambat laun, Sinta dan Rian menjadi dekat, tapi Rian tidak pernah meminta apa pun. Ia hanya ingin Sinta berdiri lagi sebagai manusia utuh. Episode 11, akhir yang mengharukan. 2 tahun berlalu,
Sinta kini bekerja di sebuah kantor kelurahan sebagai petugas administrasi. Taisha tumbuh menjadi anak sehat dan ceria. Ia tinggal di rumah petak kecil, tapi bersih, tidak lagi bergantung pada siapapun. Bayu tak pernah kembali, dan Sinta pun sudah tidak lagi mengharapkannya. Rian masih hadir di hidup mereka sebagai teman, penolong, dan diam-diam. Seseorang yang mencintainya dalam diam. Dalam sebuah sore yang sunyi, Sinta duduk di depan rumah, memangku Aisyah sambil tersenyum. Hatinya sudah tidak sekeras dulu. Ia sudah memaafkan segalanya termasuk dirinya sendiri. Aku pernah jatuh sangat dalam, bisik Sinta. Tapi aku memilih bangkit, karena aku tahu Aisyah pantas punya ibu yang kuat. Dan dengan itu, cerita Sinta pun berakhir. Bukan sebagai poluan, bukan sebagai wanita yang pernah terluka, tapi sebagai perempuan tangguh yang memilih bangkit dari gelapnya dunia.